Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bil khair. Baiklah anakku semua, Bu Guru harap anak-anakku semua kelas 5 ini dalam keadaan sehat walafiat ya, insyaallah amin. Oke, baiklah anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari bernilai ibadah dan bermanfaat. Oke, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak semua, sekarang kita akan lanjut materi kita ya. Materi kita minggu lalu yaitu fi maktabatil adawatil kitabiyah. Bu Guru sudah jelaskan dari kosakata, terus kita udah artikan tentang percakapan ya, kosakata sama percakapan. Sekarang kita masuk pada teks bacaan di halaman 65 ya, bisa dibuka bukunya halaman 65. Oke, seperti biasa, Bu Guru akan bacakan. Setelah Bu Guru bacakan, Bu Guru akan artikan. Oke, nanti anak-anakku semua bisa tulis bahasa Indonesianya ya. Oke. Fi maktabatil adawatil kitabiyati. Tilka maktabatu adawati kitabiyati. Maktabatul adawatil kitabiyati nazifatun. Waro al maksufi maktabatul adawatil kitabiyati. Fiha kathiru minal adawatil kitabiyati mislu al-kurrosati wal kutubi wal mimsahati wal aqlami wa aqlamir rosasi wad dabbasati wa ghairi dzalika fil khizanati zujajiyati mimsahatun wa aqlamun wa ghairu dzalika alal mikosi dabbasatun waro al mistarati qalamur rosasi nashtaril adawatil kitabiyata fi maktabatil adawatil kitabiyati. Oke, di sini Bu Guru akan artikan ya. Fi maktabatil adawatil kitabiyati. Artinya di toko alat tulis sekolah. Di toko alat tulis sekolah. Jadi di sini kata ada waktunya ini sebenarnya banyak ya, karena yang kita bahas ini ada beberapa, ada mistar, ada penghapus, ada pensil, ada pulpen dan lain sebagainya. Itu lebih dari 3 ya. Kalau lebih dari 3 kita akan menggunakan jamak. Jamak itu dia banyak seperti ini. Asalnya dia tuh ada di sini ada waktu ini banyak ya. Oke, di sini Bu Guru akan artikan satu-satu. Tilka maktabatul adawatil kitabiyati. Tilka artinya itu. Kenapa dia menggunakan tilka? Karena maktabatunya ini muannas. Ya, Bu Guru udah sering jelaskan tentang muannas dan muzakkar ya. Muannas itu tandanya ada tamar buto. Sedangkan kalau muzakkar nggak ada. Jadi ini karena dia memiliki tamar buto, maka dia menggunakan tilka. Itu toko alat tulis. Maktabatul adawatil kitabiyati nazifatun. Toko alat tulis atau alat tulis bersih. Jadi tokonya itu bersih. Nazifatun artinya bersih. Waro al maksofi
Di belakang kantin, maksof artinya kantin, waro'a artinya belakang. Di belakang ya. Di belakang kantin, maktabatul adawatil kitabiyati. Di belakang kantin, toko alat tulis. Fiha, di dalamnya kathiru minal adawatil kitabiyati. Di dalamnya banyak dari alat-alat tulis. Mislu, seperti, atau biasa kita sebut dengan contoh, tapi lebih mendekati seperti atau misal. Jadi di dalam toko alat tulis ini banyak macam-macam. Seperti apa? Yang pertama, kurosati, buku-buku tulis. Kenapa dia menggunakan kurosati? Karena buku tulisnya ini lebih dari 3. Kan kalau cuma 1 kita menyebutnya dengan kurosatun. Kalau lebih dari 3 atau 3 sampai seterusnya kita menyebut dengan jamak. Kurosati, buku-buku tulis. Wal kutubi, dan buku-buku cetak. Wal mimsahati, dan penghapus-penghapus. Wal aklami, dan polpen-polpen. Wa aklamir rosasi, dan pensil-pensil. Wadabbasati, dan stapler atau kita biasa sebut dengan hektar ya. Jadi lebih dari 3. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Fil khizanati az-zujajiyati, di lemari kaca. Jadi kata fi ini bisa kita artikan di atau bisa kita artikan di dalam, seperti ini ya. Jadi di lemari kaca atau di dalam lemari kaca, mimsahatun, penghapus-penghapus, wa akalamun, dan polpen-polpen, wa ghairul dzalika, dan lain sebagainya. Jadi di dalam lemari kaca itu ada penghapus, dan ada polpen-polpen dan lain sebagainya. Alal miqasi dabbasatun, di atas, ala artinya di atas. Alal miqasi, di atas gunting stapler atau kita sebut dengan hektar. Alal mikosi dabbasatun, stapler atau hektar ya. Waro al mistarati qalamur wasasi, di belakang penggaris pensil. Waro al mistarati qalamur wasasi. Nashtaril adawatil kitabiyati, kita membeli. Nashtari, kita membeli alat tulis fi maktabatil adawatil kitabiyati, di toko alat tulis. Oke, jelas ya artinya. Oke, di sini poin-poin pentingnya itu ada beberapa ya. Sebelum kita masuk di tarkib, guru akan tunjukkan yang mana poin-poin pentingnya. Jadi poin-poin pentingnya yang pertama ada waro'a. Waro'a yang seperti Bu Guru jelaskan di bab 5, waro'a di sini adalah zorful makan atau kata yang menunjukkan letak atau posisi. Jadi kalau ada kata zorful makan, ada kata yang menunjukkan tempat, maka itu berarti khobar muqaddam. Jadi khobar muqaddam ini waro'al maqsof. Sedangkan mubtadanya yang mana? Mubtadanya adalah maktabatul adawatil kitabiyah. Ini adalah, Bu Guru kasih beda warna ya. Jadi yang warna hijau ini adalah mubtada muakhar. Sedangkan yang warna kuning adalah khobaru muqaddam ya. Nah, sama lagi seperti yang mana? Seperti ini, perhatikan di bawah
ada fi, ada kata fi. Jadi ini yang guru garis bawahi adalah mubtada muakhar. Yang warna hijau ini mubtada muakhar ya. Guru garis bawah, guru ingatkan memang sebelum Bu Guru menjelaskan lebih detail lagi. Jadi pembahasan kita di bab 6 ini dan di bab 5 itu nggak beda jauh. Yang kita bahas tentang mubtada muakhar dan khobaru muqaddam. Jadi seperti yang di sini, yang warna kuning ini adalah khobaru muqaddam, atau khobar yang diawalkan atau dikedepankan ya. Sedangkan kalau yang warna hijau maktabatul adawatul kitabiyah, memsahatun, aklamun, qalam rasos dan dabasun adalah mubtada muakhar atau mubtada yang dibelakangkan. Seperti yang Bu Guru sering jelaskan di bab 4, Bu Guru pernah jelaskan kalau mubtada itu sebenarnya selalu di depan, tetapi di dalam kondisi tertentu, jadi nggak selamanya, tapi ternyata ada beberapa kondisi, tapi pada dasarnya emang mubtada selalu di depan. Tapi di beberapa, kalau beberapa berarti tidak banyak ya, jadi cuma beberapa, di beberapa kalimat dia akan berada di belakang setelah khobar, karena adanya apa? Adanya zorful makan, ada jar majrur. Apa itu jar majrur? Sebentar kita bahas ya. Oke, mungkin sudah paham ya tentang teks bacaan ini. Untuk artinya bisa dilihat, diingat-ingat kembali ya. Oke, sekarang kita masuk di tarkib. Oke, dalam kondisi tertentu mubtada bisa berada setelah khobar atau disebut mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan, atau khobar yang didahulukan atau biasa kita sebut dengan khobaru muqaddam. Jadi kalau mubtada yang diakhirkan adalah mubtada muakhar. Jadi mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan, sedangkan khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan, dimajukan. Muqaddam artinya dimajukan. Oke, selanjutnya khobar yang berada di awal kalimat bisa berupa jar majrur atau zorful makan. Silakan di sini lihat zorful makan, Bu Guru udah jelaskan di bab 5. Zorful makan yaitu bisa dibuka bukunya. Jadi anak semua nonton video ini sambil buka bukunya ya. Bisa dibuka bukunya halaman 56. Di situ dijelaskan kalau zorful makan adalah menunjukkan letak sesuatu atau kata tunjuk yang digunakan ketika menunjukkan tempat atau posisi ya. Seperti apa saja zorful makan? Zorful makan Bu Guru udah jelaskan ada 4 yang kita pelajari ya. Ada khalfa, ada fauqa, ada tahta, ada janibah. Khalfa artinya di belakang, fauqa artinya di atas, tahta artinya di bawah, janiba artinya di samping. Oke, sekarang kita masuk di jar majrur. Apa itu jar majrur? Di sini jar majrur adalah kata hampir sama kata yang menunjukkan tempat, tapi jar ini kenapa dikatakan jar? Jar di sini dia majrur itu artinya kasroh, yang dikasrokan. Jadi kata apapun, beberapa kata, karena kalau nama nggak bisa ya. Jadi ada beberapa kata itu yang langsung diubah menjadi majrur. Seperti apa tadi yang kita bahas? Yang ini. Seperti ini. Ala mikosi, kan seharusnya mikosun. Nah, ini huruf jar. Huruf jar adalah huruf. Memang udah kayak gitu ya, huruf jar, huruf yang akan memberikan majrur, akan memberikan harokat kasroh pada kata setelahnya. Itu yang lebih gampangnya ya. Jadi Bu Guru akan jelaskan kata-kata yang lebih gampang anak-anak semua pahami. Jadi jar di sini adalah sebuah huruf yang apabila disandingkan dengan kata setelah huruf ini akan berharokat kasroh, maka disebut dengan majrur. Ini jernya, ini majrur. Ini katanya, ini hurufnya. Paham ya? Ala mikosi. Alanya adalah huruf, sedangkan mikosi adalah majrur.
majrur kata yang dikasrohkan. Oke, paham ya sayang? Oke, selanjutnya ada beberapa kata yang kita bahas di sini tentang jer. Huruf-huruf jer itu ada min, ada an, ada bi, ada li, ada fi, ada ala, ada illa. Ada ila. Apa itu? Apa artinya min? Min artinya dari. Min artinya dari. Tapi kata an juga ini bisa diartikan dari. Tetapi kata an bisa diartikan tentang. Jadi sebenarnya kata an ini banyak artinya. Tapi lebih detailnya nanti kalau kita udah mulai aktif sekolah, nanti Bu Guru akan jelaskan lebih detail, lebih enak ya kalau Bu Guru jelaskan secara langsung. Jadi yang Bu Guru cuma artikan 2 kata. Jadi kayak an ini artinya dari, tapi bisa juga diartikan tentang. Oke, kalau bi, apa artinya bi? Bi artinya dengan. Bu Guru tulis supaya anak-anakku semua langsung catat di buku tulisnya. Bi artinya dengan. Li artinya untuk. Jadi li artinya untuk. Nah, fi yang tadi Bu Guru bilang bisa artikan di, bisa juga diartikan di dalam. Jadi kalau kita bilang fil fasli, oh berarti dia itu di dalam kelas. Di dalam. Jadi kita kalau misalnya sebut di bawah, kita nggak usah sebut pitahta, kan ya, tetapi langsung tahta gitu ya, nggak usah kata fi lagi. Karena sebenarnya sama, tahta, fauko, di atas, sama ya. Jadi di fauko itu kata di-nya itu nggak usah pakai fi fauk, nggak usah ya, nggak usah dibilang kayak gitu. Terus ala bisa kita artikan dengan atas. Tadi kan ada kata fauko, tapi ada juga kata, tapi fauko masuk di zorful makan. Kalau jar majrur masuk di kata, kalau ala masuk di jar majrur. Sebenarnya sama sih. Zorful makan ini juga setelah zorful makan ini dia akan berharokat kasro. Coba perhatikan halaman 56. Bu Guru udah pernah jelaskan juga ya. Jadi sama-sama sih kalau jar majrur ya. Makanya di sini katanya atau, karena jar majrur sama zorful makan sama-sama mengkasrokan atau memajrurkan kata selanjutnya. Oke, setelah itu ila artinya ke. Seperti ini. Oke, jelas ya anak-anakku semua. Oke, kita lihat contohnya ya. Khobar muqaddam, adawatul jar. Khobar muqaddam adalah khobar yang dikedepankan atau didahulukan. Kata isim setelah adawatul jar berharakat kasroh atau berbentuk majrur, sama seperti zarful makan. Terus mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan. Contoh, fi hizanati zujaji mimsahatun. Di lemari kaca menghapus. Alalami kosi dabbasatun. Di atas gunting stapler atau hektar. Alal maktabi kolamun. Di atas meja pulpen. Jadi seperti itu ya. Jadi contohnya sangat simpel, udah nggak ada contoh lagi ya. Jadi contohnya seperti itu. Semoga anak-anakku semua paham ya apa yang Bu Guru udah jelaskan. Oke, Bu Guru punya tugas. Wow, Bu Guru punya tugas. Pasti, Bu Guru kasih tugas lagi seperti itu kan. Apa nih? Tambah-tambah nilai ya. Oke, tugasnya di halaman 65 dan di halaman 67. 65 yang mana? Bisa diperhatikan di bawah teks bacaan ada soal di bagian bawah ya, di halaman 65. Jelas ya? Di halaman 65. Kemudian di halaman 66 sampai 67 itu ada pilihan ganda. Ya.
Jadi soalnya ada 3 ya. Ada 3 yang di halaman 65. Terus yang pertanyaan. Oke, Bu Guru akan tunjukkan. Oke, Bu Guru, ntar Bu Guru tunjukkan ya. Jadi bentar ya. Oke, Bu Guru tunjukkan. Jadi tugasnya itu yang ini ya. Yang ini di halaman 65. Di halaman 65 ada pertanyaan di bagian bawah ya, 1 sampai nomor 5. Itu dijawab, ditulis soalnya ya. Kemudian di halaman 66 ada soal pilihan ganda nomor 1 sampai di halaman 67 sampai nomor 5. Kemudian di bagian B, susunlah kata berikut menjadi kalimat nomor 1 sampai nomor 5. Ingat anak-anakku semua. Jadi kalau anak-anakku semua mengerjakan, jangan lupa ditulis soalnya ya. Kenapa ditulis soalnya? Karena kalau tidak ditulis soalnya, Bu Guru bingung juga ya memeriksa. Jadi anak-anakku semua, Bu Guru minta tolong untuk ditulis soalnya ya, semuanya. Kemudian untuk yang pilihan ganda tetap ditulis A, B, C, D-nya ya. Oke. Batas kumpulnya sampai hari Kamis. Bu Guru tunggu ya sampai hari Kamis jam 7 malam. Oke? Oke, semoga anakku semua paham ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita Zoom kembali ya, seperti biasa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anakku semua. Dadah.